Oke, mari kita langsung selami kitab yang satu ini. Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan berpikir, gimana caranya membangun hidup yang benar-benar punya arti? Nah, ini pertanyaan universal kan? Percaya atau enggak, ada sebuah kitab kuno, kitab Amsal, yang menawarkan semacam cetak biru arsitektur untuk menjawab pertanyaan itu. Jadi, ayo kita lihat, kitab ini bukan sekedar kumpulan nasihat acak, tapi anggap aja ini sebuah bangunan yang dirancang dengan sangat teliti untuk menuntun kita. Inilah rute tur arsitektur kita. Kita bakal mulai dari melihat desain besarnya, yaitu arsitektur hikmat ilahi. Lalu kita cek fondasinya yang paling krusial, takut akan Tuhan. Setelah itu, kita akan dihadapkan pada dua jalan, hikmat versus kebodohan. Terus, gimana cara menerapkan hikmat itu dalam tindakan nyata? Kita juga akan melihat puncaknya, yaitu Kristus sebagai hikmat Allah. Dan terakhir, kita akan saksikan potret hikmat yang hidup. Siap? Oke, bagian pertama. Penting banget buat kita sadari kalau Amsal itu bukan buku yang ditulis oleh satu orang dalam semalam. Enggak gitu. Ini lebih mirip ya sebuah perpustakaan kebijaksanaan yang dikumpulkan pelan-pelan dari generasi ke generasi. Perjalanannya tuh panjang banget, dimulai dari yang paling terkenal, Raja Salomo. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Ratusan tahun kemudian, di zaman Raja Hizkia, ada tim khusus yang ngumpulin dan nambahin lagi. Terus muncul nama-nama seperti Agur, Raja Lemuel, dan kumpulan orang-orang bijak lainnya. Nah, keragaman penulis inilah yang bikin kitab ini jadi kaya banget dan punya banyak lapisan makna. Sekarang kita ngomongin bahasa desainnya. Kitab Amsal ini ditulis dalam bentuk puisi Ibrani. Tapi puisinya unik, bukan rima bunyi kayak pantun, tapi rima gagasan yang disebut paralelisme. Ada 3 tipe utama. Pertama, sinonim. Idenya diulang dengan kata-kata beda, biar makin nancap. Kedua, antitetis. Ini favoritnya Amsal. Ngebandingin dua hal yang kontras, kayak bijak versus bodoh, buat mempertegas pilihan. Dan ketiga, sintetis, di mana baris kedua melengkapi baris pertama. Ini tuh cara yang jenius banget biar pesannya gampang diingat dan maknanya dalam. Setiap bangunan, sebagus apapun desainnya, bakal roboh tanpa fondasi yang kuat kan? Nah, dalam arsitektur kitab Amsal, fondasinya cuma satu, tapi ini adalah prinsip yang paling fundamental. Ini dia motonya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ini bukan sekedar kutipan, ini adalah kunci utama yang bisa membuka semua pintu di bangunan hikmat ini. Tanpa fondasi ini, ya semuanya nggak ada artinya. Tapi, tunggu dulu, takut akan Tuhan itu maksudnya apa sih? Apa kita harus gemetaran ketakutan? Nah, ini yang perlu kita luruskan. Ini sama sekali bukan tentang rasa teror atau takut dihukum. Kata aslinya dalam bahasa Ibrani, Yirat Yahweh, itu artinya jauh lebih dalam. Ini tentang rasa takjub, rasa hormat yang luar biasa. Semacam kekaguman yang bikin kita sadar posisi kita di hadapan Tuhan yang Maha Besar. Sikap hormat inilah yang jadi titik awal, yang mengkalibrasi ulang hati kita supaya bisa menerima hikmat yang sejati. Oke, fondasi sudah kokoh. Sekarang kita masuk ke aula utama dari bangunan ini. Begitu masuk, kita langsung dihadapkan pada sebuah pilihan besar yang sangat fundamental, yang digambarkan sebagai dua sosok yang memanggil kita. Di 9 pasal pertama kitab Amsal, hikmat dan kebodohan itu digambarkan sebagai dua perempuan. Yang satu namanya wanita hikmat, yang satunya lagi ya wanita bebal atau kebodohan. Dan kita, setiap dari kita, harus memilih mau ikut panggilan yang mana. Dan lihat deh, kontrasnya tajam banget. Wanita hikmat manggilnya di tempat umum, perbupa. Undangannya jelas, ayo makan rotiku, minum anggurku, yang artinya ayo dapatkan kehidupan, hasilnya kehidupan dan kehormatan. Nah lawannya, wanita bebal, dia ngajaknya di sudut-sudut gelap. Undangannya, air curian itu manis. Kedengarannya menarik, tapi hasilnya kematian. Ini benar-benar gambaran yang kuat banget buat pilihan-pilihan yang kita hadapi tiap hari kan? Oke, dari pilihan yang sifatnya besar tadi, sekarang kita masuk ke bagian yang super praktis. Karena Amsal itu bukan cuma teori. Ini adalah cetak biru yang bisa langsung diaplikasikan ke ruangan-ruangan kehidupan kita sehari-hari. Dan Amsal ini benar-benar ngebahas semuanya, mulai dari hati yang disebut pusat kendali hidup kita, terus lidah yang punya kuasa luar biasa. Soal etos kerja, ngebedain si rajin dan si pemalas. Gimana kita harus ngelihat kekayaan, bukan sebagai tuan tapi sebagai alat. Pentingnya hubungan dan persahabatan sejati, sampai ke kepemimpinan yang harus didasari keadilan. Lengkap banget. Coba deh kita renungin ayat ini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Wow.
Di zaman media sosial sekarang, di mana jempol kita bisa jadi lidah juga, ayat ini jadi makin nonjok ya kan? Kata-kata kita, postingan kita itu punya kekuatan buat membangun atau menghancurkan. Nah, ini poin krusialnya. Amsal menantang kita buat pakai kekuatan dahsyat ini dengan bijak untuk membawa kehidupan, bukan sebaliknya. Sekarang kita naik ke bagian puncak dari bangunan ini. Dari sudut pandang teologi Kristen, semua desain dan hikmat di kitab Amsal ini sebenarnya mengarah ke satu titik puncak, satu batu penutup yang menyempurnakan segalanya. Di Amsal pasal 8, ada deskripsi yang luar biasa tentang hikmat. Dikatakan bahwa hikmat ini udah ada bahkan sebelum alam semesta diciptakan. Dia ada di sisi Tuhan sebagai semacam arsitek ahli yang ikut merancang dunia. Nah, gambaran ini penting banget, karena ini jadi jembatan ke perjanjian baru. Karena bagi orang Kristen, penggenapan utama dari sosok hikmat ini adalah Yesus Kristus. Rasul Paulus bahkan secara langsung menyebut Yesus sebagai hikmat Allah. Jadi, kalau kita tarik garisnya, mengejar hikmat yang sejati menurut Amsal, pada akhirnya berarti mengejar Kristus, yang adalah wujud nyata dari hikmat Allah itu sendiri. Dan sekarang, kita sampai di akhir tur kita. Kita akan melihat mahakarya puncaknya. Ini bukan lagi sekedar instruksi, tapi sebuah potret hidup, sebuah contoh nyata dari semua ajaran hikmat yang udah kita bahas. Di bagian penutup kitab ini, ada puisi indah tentang Eshet Kahil, yang sering diterjemahkan sebagai wanita yang cakap atau wanita pahlawan. Dia ini bukan sosok fantasi yang mustahil ditiru ya, tapi lebih ke sebuah gambaran utuh tentang bagaimana hikmat itu terlihat ketika diwujudkan dalam kehidupan nyata. Kita lihat kebajikannya dalam tindakan nyata. Yang pertama, kepercayaan. Dia adalah pilar integritas. Dia bisa diandalkan, kata-katanya bisa dipegang. Dia adalah sosok yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa aman. Lalu, ketekunan. Dia bukan cuma pekerja keras, tapi juga proaktif dan cerdas. Dia melihat pekerjaan bukan sebagai beban, tapi sebagai sebuah kesempatan untuk berkarya, sebuah bentuk ibadah. Dan yang nggak kalah penting, kedermawanan. Hikmat yang sejati itu nggak egois. Dia menggunakan semua kekuatan dan sumber dayanya untuk melayani orang lain, terutama mereka yang membutuhkan. Terus, apa sih rahasia di balik karakternya yang luar biasa ini? Puisi ini ngasih jawabannya di akhir. Seorang wanita yang takut akan Tuhan. Nah, lihat kan? Semuanya kembali lagi ke titik awal. Rahasia dari mahakarya ini ternyata ada di fondasinya. Ini brilian banget, karena mengikat seluruh pesan kitab ini jadi satu. Jadi tur arsitektur kita selesai. Tapi pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Kitab Amsal udah ngasih cetak birunya, desainnya, panduannya. Pertanyaannya adalah, batu mana yang akan kamu letakkan hari ini untuk membangun kehidupanmu yang penuh hikmat? Mungkin itu satu kata yang baik, satu tugas yang dikerjakan dengan tekun, atau satu tindakan murah hati. Pilihan ada di tangan kita.